A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi hari di saat Heru hendak berangkat kerja, dia menemukan sebuah telepon genggam milik Intan yang tergeletak di kursi belakang. Kemudian dia meraihnya. Ini handphone milik Intan. Gawat. Untung tidak ditemukan duluan oleh istriku. Heru cepat-cepat memasukkannya ke dalam saku celananya, kemudian dengan terburu-buru dia meninggalkan rumah, mengemudikan mobilnya. Singkat cerita, hujan mengguyur bumi pada malam ini. Angin dan suara petir kian menggelegar, memekikkan telinga, membuat suasana malam ini mencekam. Bahkan banyak warga yang takut untuk keluar rumah. Malam ini ada seorang tukang bakso yang sedang mangkal di dekat pos ronda RT sebelah. Amang bakso membunyikan mangkok pakai sendok. Kok sepi ya malam ini? Apa karena hujan? Tadi pas berangkat cuaca bagus. Kenapa tiba-tiba hujan begini? Aduh, gimana ini? Bisa-bisa aku pulang tanpa membawa uang. Bagaimana istriku bisa membeli beras besok kalau sepi begini? Gumam Mang Toha. Tiba-tiba tanpa diduga datang seorang perempuan memakai dress warna putih selutut dan memakai payung warna hitam menghampiri si Amang tukang bakso. Mang, pesan baksonya 4 porsi. Tutur gadis itu dengan suara lembut mendayu. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga pelanggan. Ini Neng Intan kan? Tanya Mang Toha. Dengan gembira dan penuh semangat si Amang langsung meladeni pembeli. Iya Mang, jawab gadis tersebut. Neng kok keluar sendiri? Ini sudah malam, mana hujan. Apa tidak takut? Apa yang mesti ditakutkan Mang? Ini malam Jumat Neng, mana hujan, gelap lagi. Jalanan juga sepi. Tahu bakal hujan begini Amang pun gak pergi keliling jualan. Neng gak takut setan kah? Tanya Mang Toha. Setan sekarang banyak yang berwujud manusia Mang, bukan cuma makhluk halus saja, jawab Intan dengan suara datar. Iya Neng, betul Neng. Ini monggo baksonya sudah siap. Intan mengambil bungkusan bakso tersebut, lalu menyerahkan uang lembaran berwarna merah. Kembalinya Neng. Ambil saja Mang, jawab Intan dengan wajah datar sambil berlalu tanpa menoleh lagi. Kemudian si Amang pulang karena dirasa sudah terlalu malam dan hujan pun tidak kunjung berhenti. Sementara di tempat lain, di rumah Intan ketika Bu Rumi sudah selesai menyelesaikan sholat tahajud, dia dikagetkan dengan ketukan pintu. Segera ia berlari membukakan pintu tersebut. Ya Allah, Intan, kamu ini Nduk. Pekik Bu Rumi terkaget sekaligus bahagia karena anak gadis yang dikhawatirkan akhirnya pulang juga. Ayo masuk nak, di luar hujan, dingin. Ibu Rumi meraih lengan Intan dan menuntunnya ke dalam. Kamu lapar nak? Mau ibu siapin makan? Intan hanya menggeleng kepala. Baiklah, kamu mandi, lalu istirahat ya nak. Intan hanya menganggukkan kepala dengan pelan. Lalu berjalan masuk ke kamar meninggalkan sang ibu di ruang tamu. Alhamdulillah akhirnya kamu pulang, Duk.
Kami sangat khawatir. Isak tangis Bu Rumi sambil membelai rambut Intan. Maaf Bu. Tidak nak. Kenapa kamu minta maaf? Badan kamu dingin sekali nak. Kamu sakit. Intan cuma menggeleng pelan. Ya sudah istirahat. Besok pagi kita sarapan bersama. Tutur Bu Rumi sambil mengusap bahu Intan. Singkat cerita, pagi sekali Bu Rumi tampak sibuk berkutat di dapur, memasak beraneka macam lauk pauk, termasuk lauk kesukaan anak sulungnya Intan. Wah, tumben banyak sekali masakannya hari ini. Ada lauk kesukaan Mbak Intan juga, Bu. Seru Lastri yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya, Nduk. Sengaja. Mbak Yumu kan pulang tadi malam. Apa? Mbak Intan pulang, Bu? Kapan? Dan di mana dia sekarang? Ada di kamar paling masih tidur. Sepertinya sakit. Wajahnya sampai pucat. Badannya pun dingin sekali. Mungkin karena kehujanan. Tutur Bu Rumi. Sekarang ibu mau bangunkan dulu mbakmu. Biar sarapan bareng. Kamu duduk ya Nduk. Sebentar lagi bapakmu ikut sarapan. Baik Bu, jawab Lastri. Ketika Bu Rumi masuk kamar Intan, Bu Rumi langsung menghampiri anaknya yang masih tidur tertutup selimut. Nduk, ayo bangun. Sudah pagi. Ayo siap-siap kita sarapan bareng. Ucap Bu Rumi sambil menyibak pelan selimut yang menutupi tubuh Intan. Tiba-tiba Bu Rumi terkejut. Sebab bukan Intan yang ada di bawah selimut melainkan bantal guling. Loh, Intan, di mana kamu Nduk? Teriak Bu Rumi. Apa jangan-jangan di kamar mandi? Lalu bergegas ia membuka pintu kamar mandi. Tidak ada, batinnya. Lalu ia berlari keluar dari kamar Intan menuju pintu depan. Pintu masih terkunci dari dalam. Lastri dan bapaknya yang memperhatikan gelagat ibunya yang agak aneh. Lalu bertanya, "Ada apa, Bu?" tanya Pak Kosim. "Semalam Intan pulang, Pak. Ibu sendiri yang membukakan pintu," jawab Bu Rumi sambil menangis. "Mungkin ibu hanya halusinasi. Tidak ada Intan di sini," kata Pak Kosim sambil mengusap bahu istrinya. "Nanti Bapak ke rumah Pak RT untuk melaporkan kasus ini. Biar dia membantu kita untuk mencari anak kita. Sekarang ibu yang tenang dulu. Minum teh hangat ini dulu biar tenang," tutur Pak Kosim. Singkat cerita, Pak Kosim menitikkan air mata melihat istrinya depresi seperti ini. Sampai dia menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangannya Intan. Seandainya kemarin dia tidak memarahi anaknya habis-habisan, mungkin Intan tidak akan pergi dari rumah. Batin Pak Kosim. Sore hari Pak Kosim mendatangi kediaman rumah Pak RT. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari dalam. Kemudian pintu dibuka. Pak Kosim, tumben Bapak ke rumah. Ada apa Pak?" sapa Pak RT dengan ramah. "Ada yang mau saya ceritakan Pak RT." "Kalau begitu silakan duduk dulu Pak. Biar istri saya bikinkan kopi dulu." Pak RT mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Ada apa Pak?" tanya Pak RT. "Begini, anak sulung saya yang bernama Intan sudah 3 hari tidak pulang ke rumah Pak. Saya sudah menghubungi teman-temannya tapi tidak ada yang tahu.
tutur Pak Kosim. Sudah Bapak coba hubungi nomor telepon Intan? Tanya Pak RT. Sudah, tapi tidak aktif juga. Saya khawatir Pak RT. Istri saya sampai depresi, jawab Pak Kosim. Kasihan sekali. Apa sebelumnya Nak Intan tidak pamit dulu? Tidak Pak. Kemarin sempat saya marahi. Saya pikir dia tidak akan kabur dari rumah. Tapi sebelumnya Intan pamit mau ke klinik. Tapi setelah itu sampai sekarang dia belum pulang Pak RT. Semalam istri saya sampai berhalusinasi kalau Intan pulang ke rumah. Tapi pagi tadi waktu dia mau bangunkan Intan gak ada. Tutur Pak Kosim menceritakan kejadian panjang lebar. Pak RT hanya manggut-manggut. Beliau sedikit kebingungan akan menghilangnya anak gadis Pak Kosim, Intan yang tidak kunjung pulang. Setelah selesai berbicara dengan Pak RT, Pak Kosim kembali ke rumahnya. Ia pulang sudah dalam keadaan petang. Azan maghrib pun akan segera berkumandang. Tiba-tiba Pak Kosim mendengar suara dari balik semak, membuat Pak Kosim menghentikan langkahnya. Ia penasaran dengan apa yang ada di balik semak. Pak Kosim merasa sedikit tidak enak perasaannya. Sambil merasakan tengkuknya yang sedikit meremang, perjalanan yang ia lewati jalan setapak dengan keadaan suasana yang sedikit hujan gerimis. Pak Kosim menghampiri semak yang sedikit bergoyang. Namun di saat tangannya menggapai rumput ilalang hendak meraih semak, Pak Kosim membulatkan matanya. Ah, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin hanya perasaanku saja. Batin Pak Kosim. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Akan tetapi Pak Kosim merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikan dia di balik rombolan pohon pisang yang ada di sekitar kebun tersebut. Hingga sesekali dia menoleh ke belakang. Namun nihil, tidak ada siapapun. Bahkan tanpa Pak Kosim sadari ada sosok perempuan bergaun putih dan rambutnya yang menjuntai menutupi wajahnya, yang sedang memperhatikan beliau di atas pohon jati yang ada di pinggir kebun milik Heru. Aku harus cepat sampai rumah sebelum habis waktu maghrib, gumam Pak Kosim. Pak Kosim yang berjalan secara tergesa-gesa sehingga kakinya kesandung batu dan dia terjatuh. Astagfirullah, ucap Pak Kosim sambil berdiri. Tiba-tiba dari atas pohon jati ada sekelebatan kain warna putih terbang melintas di atas kepala Pak Kosim sampai membuat jantung Pak Kosim berpacu keras. Kemudian Pak Kosim beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu barusan? Apa aku tidak salah lihat? Batin Pak Kosim. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sementara itu, di kediaman Barja nampak istrinya sedang duduk di luar rumah dengan keadaan hamil besar. Usianya menginjak 9 bulan. Masuk Neng, sudah surup ini. Pak Mali, kalau orang hamil masih di luar rumah. Barja menyuruh istrinya untuk masuk ke rumah. Iya, ini juga mau masuk, jawab Elis istri Barja. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Istri Barja menutup pintu dan jendela. Tak lupa ia juga menutup semua kain gorden. Di saat Elis masuk, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Hampir saja ia akan membukakan pintu, tapi keburu dilarang oleh Barja. Jangan dibuka Neng, ini maghrib. Gak akan ada orang yang bertamu maghrib-maghrib seperti ini. Tapi Kang, itu sepertinya ada yang mau bertamu, jawab Elis. Abaikan saja, jawab Barja. Baru juga mereka hendak meninggalkan pintu, ketukan itu terdengar lagi, bahkan terkesan memaksa sampai suaranya terdengar seperti orang marah.
Terdengar kegaduhan di luar rumah. Barja langsung mengajak sang istri masuk ke dalam kamar. "Apa itu tadi, Kang? Apa itu tadi, Kang? Aku takut." "Bukan apa-apa. Ada Kang di sini," jawab Barja. "Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal di luar nalar, Kang?" "Aku tidak tahu. Kamu tenang saja, jangan banyak pikiran. Nanti aku minta jimat pelindung pada Kisuro," tutur Barja. Singkat cerita, Barja inisiatif menelpon Heru. Dia berniat ingin mengajaknya pergi ke tempat Mbah Suro, dukun terkenal sakti di kampung Sumberrejo. Barja yang duduk di ruang depan langsung mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Heru. Telepon pun tersambung. "Halo," suara Heru di sambungan telepon. "Halo, Kang Heru lagi di mana?" sahut Barja dengan lantang. "Aku di rumah. Kenapa? Kok suara kau kayak gelisah gitu?" "Kita harus ke Kisuro malam ini juga, Kang." "Yang benar aja. Ini sudah malam," sentak Heru dengan nada keras. "Tapi gadis itu selalu datang ke rumahku, Kang. Aku kasihan sama istriku, selalu ketakutan." "Ya sudah, kita bicarakan jangan di telepon. Kau kesini saja ke rumah." "Baik, Kang." Sambungan telepon pun terputus. Barja langsung bergegas ke rumah Heru dengan tergesa. Membuat Elis yang melihat Barja gerusak-gerusuk langsung mendekatinya. "Akang mau kemana? Kok tergesa-gesa gitu?" tanya Elis istri Barja. "Akang ada urusan sebentar sama Kang Heru," jawab Barja kepada istrinya. "Jadi Akang malam ini mau pergi?" "Iya, kamu jaga diri baik-baik. Gak usah keluar, di rumah saja." Elis hanya menganggukkan kepala. Barja pun berpamitan sambil mengusap perut Elis. "Akang berangkat dulu," sambung Barja lagi dan meninggalkan Elis. Hari ini udaranya sangat dingin dan sepi membuat Barja merasakan hal yang lain, hingga membuat bulu kuduknya meremang. Perasaan belum terlalu malam. Isya pun belum. Kok sudah sepi seperti ini? Gumam Barja sambil melanjutkan perjalanannya dengan motor bututnya. Di bawah pohon yang rindang motor Barja tiba-tiba mati. "Kenapa lagi sih ini motor?" kesal Barja sambil menepuk jok motornya. Perlahan Barja melihat motornya dan mulai mencari apa penyebab motornya mogok. Seketika udara semakin mencekam. Angin berhembus halus menusuk ke pori-pori kulit Barja, membuat Barja celengukan ke sekitar yang nampak sepi tanpa ada satupun orang. Terdengar suara tangisan begitu dekat. "Siapa?" teriak Barja sambil menyalakan senter dari ponselnya. "Tolong!" Rintihan itu begitu jelas terdengar di telinga Barja, membuat Barja celengukan dan sedikit gemetar. Aroma anyir tercium begitu menyengat. Dengan rasa takut tapi pura-pura cuek, Barja meninggalkan tempat itu sambil mendorong motornya. Tapi langkah kakinya terasa berat untuk melangkah, hingga Barja kembali menghentikan langkahnya dan perlahan menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa," gumam Barja. Barja pun langsung kembali menoleh ke depan dengan mata terbelalak. Barja langsung terkejut ketika melihat gadis berambut panjang dengan muka dan tubuh berlumuran darah tepat di hadapannya. "Tolong, jangan ganggu saya," gugup Barja sambil perlahan mundur.
Tapi sosok itu semakin mendekat dengan senyum menyeramkan. "Kembalikan anak saya," lirih sosok itu. "Intan." Tawa sosok itu terbang dan berubah menjadi sangat menyeramkan dan semakin besar. Barja yang terkejut langsung tersungkur ke jalan yang berbatu. "Jangan ganggu saya. Saya mengaku bersalah," ucap Barja berulang kali. "Manusia terkutuk," geram Intan. Tiba-tiba handphone Barja bergetar. Terlihat Heru yang menelponnya. Dengan tangan gemetar Barja berusaha mengangkat telepon dari Heru. "Halo, Kang," ucap Barja terbata-bata. "Kau di mana? Lama sekali," saut Heru dari sambungan telepon. Anu Kang, gadis kuntilanak itu ada di sini sekarang." "Kau di mana sekarang?" "Di jalan menuju rumah Kang Heru pinggir pohon rindang." "Tunggu biar aku ke situ." Panggilan telepon pun terputus dan sosok itu sudah hilang. Aku harus cepat-cepat ke Kisuro untuk minta jimat itu," gumam Barja sambil membuang nafas panjang sambil perlahan berdiri. Tiba-tiba ada sebuah tangan dengan kuku yang panjang memegang pundaknya Barja, membuat Barja terdiam seketika. Barja pun perlahan menoleh, tapi tak ada siapapun di belakang Barja. Tak lama Heru pun datang dan langsung menghampiri Barja yang sedang duduk di samping motornya. "Barja!" teriak Heru. "Kang, ngapain kau di sini? Mana kuntilanak itu?" tanya Heru lagi. "Motor saya mogok, Kang. Sosok itu pergi ketika Kang telepon saya barusan," tutur Barja. Iya sudah. Kita ke rumah Kisuro sekarang," ajak Heru. Barja pun hanya mengangguk dan mengikuti Heru. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sosok berambut panjang dengan dress putih kusam berdiri tepat di tengah jalan. "Stop. Siapa itu Barja?" ucap Heru sambil menunjuk sosok itu. "Itu pasti kuntilanak itu, Kang," tutur Barja. "Ngaco kamu. Lihat kaki orang itu napak." Barja pun langsung melihat ke arah kaki sosok di depannya itu. Barja dan Heru memutuskan untuk turun karena sosok itu tepat berada di tengah jalan. Ketika sosok itu menoleh ke arah mereka berdua yang semakin dekat dengan sosok itu, Barja dan Heru pun sama-sama terbelalak dan terkejut. Intan," gugup Heru. "Itu Intan, Kang." "Gak mungkin. Intan jelas-jelas sudah mati." "Terus itu siapa, Kang?" tanya Barja dengan gugup. Sosok yang menyerupai Intan pun mendekati mereka berdua dengan muka pucat dan senyum yang sangat mengerikan. "Siapa kamu?" ucap Heru sambil mundur perlahan. "Kembalikan anak saya, Heru," lirih sosok itu. "Kamu siapa? Jangan ganggu kami lagi. Kami minta maaf." Tangis darah sosok itu membasahi pipinya. "Pergi!" teriak Heru. "Kita pergi saja, Kang," ucap Barja yang berada di belakang Heru. Tiba-tiba tangan sosok itu langsung memegang tangan Barja. "Kang!" teriak Barja dengan tubuh mulai gemetar.
Tawa sosok itu berubah menjadi menyeramkan dengan tubuh bau busuk. Darah membasahi tubuhnya, membuat Barja dan Heru kalang kabut hingga ke kediaman Ki Suro. Singkat cerita, kemudian pintu dibuka oleh dukun yang bernama Ki Suro. Ki Suro nampak keluar, mondar-mandir di halaman rumah. Mulutnya langsung komat-kamit, membacakan sesuatu. Kalian diikuti olehnya. Kuntilanak itu mengikuti kalian sewaktu mau ke sini, tutur Ki Suro. Iya Ki, iya. Kami diganggu sewaktu di jalan barusan, jawab Barja dengan terbata. Sekarang sudah aman. Ayo masuk, ajak Ki Suro. Kemudian Heru dan Barja mengikuti Ki Suro masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. Kalian tahu setan itu sangat kuat dan akan selalu mengganggu siapa saja yang lemah, ujar Ki Suro sambil tangannya menyalakan kemenyan. Kami terus-terusan mendapat teror, Ki. Kami sungguh tidak bisa hidup dengan tenang dihantui terus oleh setan itu, seru Heru. Tentu saja, karena kalian telah berbuat sesuatu yang fatal, sehingga dia menuntut untuk membalas dendamnya. Dia gentayangan karena tidak dikubur secara layak, jawab Ki Suro. Lalu kami harus bagaimana, Ki? Kami sudah tidak tahan. Tolong kami, Ki. Kami akan bayar berapapun yang Aki minta, mohon Heru. Tidak semudah itu. Kalian tahu, resikonya sungguh berat, jawab Ki Suro. Dia nampak marah. Tolonglah kami, Ki. Cuman Aki yang satu-satunya orang yang bisa menolong kami. Baiklah, aku akan menolong kalian. Tapi aku tidak janji kalau ada sesuatu resiko kalian tanggung sendiri akibatnya. Ki Suro mengiyakan. Kemudian Ki Suro mengeluarkan sesuatu dari dalam peti berukuran kecil, jimat seperti kalung. Kemudian memberikannya kepada masing-masing, kepada Heru dan Barja. Kemudian menyuruhnya untuk memakainya. Kemudian Ki Suro juga memberikan sebuah botol yang berisikan serbuk yang sudah diberi mantra dan menyuruhnya untuk menaburkan di sekeliling rumah pada waktu menjelang surup. Setelah memberikan uang, kemudian mereka pamit dari rumah Ki Suro. Malam-malam selanjutnya tidak ada keanehan yang terjadi. Semua nampak normal saja, sehingga Barja dan Heru bisa tidur nyenyak dan beraktivitas dengan leluasa tanpa adanya teror yang mengganggu. Kang, nanti malam giliran aku yang mendapatkan jatah ronde malam, tanya Barja. Tanya Barja kepada Heru. Ya sudah, hari ini kau liburlah dulu kerja. Istirahat saja, karena perlu tenaga nanti malam begadang di pos ronda, jawab Heru. Baiklah, aku pamit ya Kang. Iya, ngomong-ngomong sama siapa nanti kau jaga, Ja? Tanya Heru. Sama Mang Kadir, jawab Barja. Kemudian Barja pamit pulang. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.